Kita masuk ke segmen yang kedua, di mana di sini dibahas tentang pemodelan dinamis, gitu ya. Di sebelumnya sudah diberikan begitu beberapa konsep yang penting untuk belajar pemodelan dinamis, khususnya kalau yang sekarang, gitu ya. Di sini akan kita berikan, kalau kita lihat eh, ada satu tools nanti menggunakan state space dan juga differential equation ya, atau persamaan diferensial. Nah, sebelumnya di sini kita perlu belajar dua hal tentang model dan juga dinamis gitu. Yang pertama dulu, apa yang disebut sebagai model? Kalau saya ikuti penjelasan dari bukunya Astrom begitu, Anda mungkin sudah belajar banyak sekali ya tentang model di buku Dallenbach begitu ya. Dan juga dari paradigma OR. Nah, kalau kita lihat dari paradigma dinamis, di sini disampaikan bahwa model itu adalah representasi matematis dari sistem, di mana sistemnya tersebut dapat berupa sistem fisik begitu, sistem biologi maupun sistem information. Nah, seperti yang saya sampaikan, paradigma pendekatan model dinamis ini banyak berasal dari teman-teman kita yang di bidang hard engineering. Sehingga kalau dalam hal ini wajar kalau sistemnya merupakan sistem fisik ya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya nanti begitu Anda belajar tentang sistem logistik, nah itu juga dapat dianggap sebagai sistem fisik, di mana di sini ada manufacturing gitu ya. Di sini kita sebut sebagai intermediate. Intermediate itu ada banyak, ada berupa depot, retail dan lain sebagainya. Di sini ada customer. Nah, karena dia di sini ada yang mengalir berupa barang begitu, ada representasi fisiknya, maka ini adalah contoh dari sebuah sistem fisik ya. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan juga model itu ada apa tuh namanya, sistem biologi juga. Nah, ini memang benar ya, karena kalau dalam bidang control system ada satu cabang gitu yang sekarang menurut saya cukup populer, itu yang disebut sebagai sistem biologi ya. Jadi itu juga merupakan sebuah hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, mengenai sistem informasi, nanti Anda akan lihat bahwa akan ada kaitannya terutama dengan pada saat nanti kita membahas antrian ya. Antrian itu kan tidak hanya berasal di bank begitu ya, ATM atau apapun yang selama ini kita pelajari, tapi juga antrian yang ada dalam komputer server itu juga ada representasinya. Oke. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai dynamical? Tadi kita sudah membahas masalah modeling. Yang berikutnya itu adalah masalah dynamical ya. Kalau di sini dynamical itu adalah sesuatu begitu yang kalau saya melakukannya di sini di T, biasanya efeknya tersebut baru berasal pada T plus 1 atau setelah T ya. Atau T plus, saya sebut T plus alpha begitu ya. Dimana alpha itu lebih dari 0 ya, sehingga otomatis T plus alpha itu lebih besar daripada T. Nah, sehingga dalam hal ini Anda diperkenalkan ke sebuah konsep yang disebut sebagai konsep delay begitu ya. Nah, dalam konsep delay tersebut itu merupakan satu hal yang penting begitu ya dari hal ini, dan itu juga dipelajari pada saat kita misalnya ada pada materi dinamika sistem ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh mengenai sistem dinamis seperti yang saya sampaikan. Ini kita akan memakai beberapa contoh dari hard engineering ya untuk awalnya. Nanti kemudian Anda akan diberikan mengenai teori bukan teori, apa semacam aplikasi untuk permasalahan antrian. Berikutnya nanti akan kita pelajari begitu ya, bagaimana masalah yang lebih banyak ditemui di bidang TI, terutama yang terkait dengan distribusi dan logistik, yang nanti akan kita pelajari di minggu ke-5 dan minggu ke-6 ya. Nah, ini merupakan satu hal yang penting begitu ya, karena di sini Anda harus paham dulu bagaimana permasalahan yang disebut sebagai conservation laws-nya tersebut ya, atau hukum alam yang berlaku di dalam sistem yang kita pelajari. Contoh kalau kita berbicara spring mesh system gitu ya. Kalau kita berbicara spring mesh system dengan non-linear damping begitu ya, maksudnya pegasnya tersebut hubungannya tidak bisa Anda identifikasi secara linear ya. Nah, di sini apa yang ada sistemnya, kalau kita lihat dia ada pegasnya. Di sini dia punya pegasnya tersebut konstantanya adalah K kecil. Kemudian di sini dia punya massa begitu ya. Masanya tersebut dia ada sebesar M. Nah, di sini kita punya dua status begitu ya, atau state variables dari sistem yang ingin kita ukur begitu. Yang pertama adalah posisinya ya.
Yang kedua, kita ukur di sini ada velocity-nya. Jadi ini adalah posisi, ini adalah velocity, ya. Nah, dalam hal ini kalau eh, posisinya di sini sama dengan 0, begitu Q sama dengan 0, ya. Misalnya pada saat 0 artinya pegasnya tersebut sedang tidak bekerja, itu adalah yang disebut sebagai rest position dari posisi dampingnya tersebut. Nah, sekarang dari sebuah sistem fisik yang cukup sederhana ini, kita sekarang sudah punya satu definisi ya, bahwa yang disebut sebagai X atau state variable ada dua. Yang pertama tadi ada posisi, yang kedua adalah kecepatan. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau turunan dari posisi terhadap waktu, ya, itu kan akan sama dengan velocity, ya. Maka di sini tidak lain begitu, Q dot alias velocity yang ada di sini merupakan turunan dari posisi terhadap waktu, ya. Itu kira-kira yang menjadi state variable kita. Nah, dalam hal ini conservation laws-nya sangat jelas begitu ya, bahwa kalau Anda memberikan beban lebih begitu ya, maka di sini pegasnya pun akan bekerja secara lebih gitu ya. Sehingga kalau saya memberikan beban yang lebih berat begitu ya, kemungkinan maka kecepatannya juga akan menjadi lebih cepat begitu dibandingkan beban yang lebih ringan. Nah, itu conservation law yang cukup definitif. Jadi meskipun di sini dibilangnya non linear, tapi conservation law-nya jelas ya. Beda dengan yang kita contohkan di segmen sebelumnya, misalnya kalau untuk sistem ekonomi begitu ya, atau sistem sosial, itu agak sulit begitu kita melihat-lihat conservation law-nya. Tapi kalau di sini cukup jelas ya yang ada di kasus ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi ya permasalahannya tersebut ke dalam bentuk state space ya. Sebetulnya kalau pengantarnya ini ada banyak ya, bahwa ini state space ini yang akan kita pakai untuk memodelkan tidak hanya sistem dinamis begitu ya, tapi juga sistem multi agent gitu. Jadi Anda nanti akan ketemu ini sepanjang sampai dengan satu semester. Jadi kalau kita lihat ini adalah apa tuh namanya? Kita lihat ya. Kita lihat di sini ada state space-nya ya. Ada state space-nya. Kalau kita lihat ini dx, x ini adalah sebuah vektor yang berisi ya berarti x1 begitu ya. Kemudian x2, kemudian x3 dan seterusnya sampai dengan yang Anda ukur begitu ya. Ini kita berbicara yang disebut sebagai state variables ya, atau variabel status yang menarik gitu untuk kita amati. Nah, kalau kita lihat kemudian di sini U itu adalah inputnya atau kontrol sinyal itu, dan di sini Y adalah ukurannya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah open loop ya, tanpa feedback, maka di sini adalah U, di sini adalah Y ya, di sini adalah apa itu namanya, X ya, atau state variables-nya. Nah, jadi masing-masing adalah vektor begitu ya, karena Anda pun tidak harus memiliki satu input variable saja, boleh lebih begitu ya. Begitu pula yang outputnya juga bisa kita ukur beberapa hal. Nah, ini pun sama sebetulnya dengan pemodelan pada terminologi statik begitu ya. Terminologi statik di sini kalau kita lihat dalam terminologi statik tersebut juga Anda boleh memiliki lebih dari satu input dan juga lebih dari satu output. Nah, kalau kita lihat di sini dx dt tersebut ya, itu adalah turunan dari state variable terhadap waktu, dan f itu adalah pemetaan begitu ya, atau fungsi di sini berarti dia memetakan apa. Jadi artinya apa? State variablesnya itu bergantung kepada state variable pada time sebelumnya ya. Kemudian di sini juga bergantung pada control input. Nah, di sini yang menarik, di sini tidak digambarkan ada T karena sistemnya tersebut adalah time invariant. Nah, kalau Anda ingat ya, di kuliah-kuliah pertama yang disebut sebagai time invariant itu, kalau misalnya saya menerapkan pada saat T0 hasilnya seperti ini, kemudian saya menerapkan pada T1 hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan sama persis gitu. Kapanpun kita akan memulai sistemnya. Ya, itulah yang disebut sebagai prinsip time invariant. Jadi mau kapanpun kita memulai, kalau dia time invariant maka dia akan sama.
ya. Maka di sini tidak dipertimbangkan T. Tapi di sini yang penting untuk Anda pahami adalah bahwa state variablesnya tersebut seperti yang saya sampaikan, pada state variable pada saat T dia akan dipengaruhi oleh, ya, dia akan dipengaruhi oleh kontrol variabel pada T sebelumnya begitu, dan juga state variable pada T sebelumnya. Nah, ini dengan fungsi f. F-nya apapun gitu. Boleh linear, boleh non-linear. Di sini biasanya begitu ya. Mengapa dia sebut sebagai non-linear? Karena biasanya kalau dalam dunia nyata begitu yang banyak kita temui, itu banyak kasus-kasus di mana dia tidak bisa kita gambarkan secara linear gitu ya. Contohnya kalau kita berbicara masalah damping begitu ya. Kan hubungan antara massa dengan kecepatan pegas dan lain sebagainya itu kan tidak bisa kita gambarkan secara mudah, secara linear gitu ya. Oke, yang berikutnya juga, yang kemudian kalau kita berbicara masalah outputnya, nah outputnya tersebut merupakan fungsi atau mapping. Mapping itu maksudnya fungsi ya, yang ada di sini itu adalah fungsi. Kalau kita lihat di sini dia merupakan mapping ya dari sama ya dari state variable pada tahap sebelumnya dan juga kontrol variabel pada tahap sebelumnya. Oke. Nah, dari situ kemudian kita bisa memberikan sedikit definisi begitu ya tentang state space ya, seperti apa. Jadi kalau kita lihat tadi ini merupakan X1 gitu ya, atau status variabel yang pertama, ini merupakan X2 dari status variabel yang kedua, dimana kalau posisi misalnya kita bisa gambarkan dia dengan Q, kemudian misalnya velocity misalnya dia dengan Q dot gitu ya. Nah kemudian jadi dalam setiap sistem Anda harus bisa kemudian mendefinisikan kira-kira begitu ya yang menjadi interest saya, yang menjadi ketertarikan saya untuk menganalisis sistem ini itu apa ya. Apakah kalau dalam hal ini kita posisi dan velocity-nya, ingat ya ini untuk hard engineering gitu ya. Kalau untuk kasus kita ya Anda harus bisa mendeskripsikan misalnya kemudian U dan Y-nya. Berarti kalau U di sini ingat ini yang disebut sebagai kontrol, atau kalau dalam bahasa kita yang sudah kita temui sekarang inilah yang disebut sebagai decision variables ya. Kemudian ini Y, ini Y-nya adalah pengamatan kita, atau kalau dalam bahasa kita ini objective function, atau kalau dalam bahasa pemodelan dinamis ya ini disebut sebagai output ya. Nah, jadi apa yang dikontrol gitu, reachability gitu. Contohnya kalau kita menentukan berapa berat masanya atau berapa jauh dia bisa ditekan. Nah, itulah kontrolnya yang bisa kita kendalikan. Jadi input yang bisa kita kendalikan. Massa begitu ya, boleh kita kendalikan. Anda boleh memilih massanya beratnya berapa. Begitu pula seberapa jauh yang Anda tekan itu juga bisa kita kendalikan reachability-nya. Kemudian observability-nya atau yang bisa kita amati apa ya tadi perilaku dari pegasnya. Seperti yang saya sampaikan di sini, kalau Anda melihat ya sistem dari spring mesh ini kemungkinan besar kita tidak melakukan optimisasi ya, tapi Anda mengamati yang disebut sebagai behavior. Nah, ini konsep yang belum banyak dibahas di TI begitu ya. Kalau kita membahas behavior dari sistem itu artinya perilaku gitu ya. Dan ini memang dalam hal ini itu sangat erat terkait dengan model dinamis gitu ya. Karena ingat kalau dalam model statik kan Anda tidak bisa mendapatkan perilakunya tersebut Anda amati dari waktu T sampai dengan T sama dengan N besar gitu ya, dimana N besar adalah horizon perencanaan. Tapi karena kita selalu mengukur state variable dari waktu ke waktu, kita bisa mengukur behavior dari sistemnya tersebut ya. Nah, dari ini sekarang kita punya dua pertanyaan. Yang pertama yang terkait dengan lebih ke pemahaman secara fundamental begitu ya. Sekarang kalau menurut Anda, kalau saya sekarang mengukur gitu ya state variable, jadi kan tadi kita ukur begitu ya state space-nya tersebut x dot gitu ya sama dengan f x u gitu ya, kemudian y outputnya merupakan fungsi h yang mana inputnya juga x dan u juga. Nah, sekarang kita tanya begitu, sekarang dx dt-nya tersebut dia skalar atau vektor, dan apa argumen Anda? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua begitu ya. Di sini kalau kita lihat misalnya tadi untuk kasus contoh supply chain, kalau kita kembali ke kasus yang ada di sini ya, gunakan saja kasus yang ada di sini supaya pemahaman kita sama ya.
Sekarang menurut Anda apa kalau dalam kasus supply chain tersebut, apa X-nya, apa U-nya, apa Y-nya? Nah, ini tugasnya bersambung begitu dengan yang sudah diberikan di minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya Anda baru berbicara pada tataran konseptual, sekarang kita mulai coba untuk implementasi, ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan, di sini kita punya dua hal begitu ya. Yang pertama adalah untuk differential equations begitu ya. Yang berikutnya adalah untuk difference equation. Oke, di sini mungkin saya mohon maaf sedikit ambigu ya. Saya tuliskan untuk different equation itu disebut untuk continuous variables begitu ya. Kemudian kalau untuk difference equation itu untuk discrete variables. Nah, variabel yang dimaksud di sini sebetulnya lebih terkait pada variabel waktu ya. Saya ulang, di mana variabelnya tersebut adalah t-nya atau time ya, mengenai apa yang diukur di dalam differential equation dan juga continuous variable itu boleh macam-macam gitu ya dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana yang disebut sebagai waktu tersebut. Contoh kalau kita berbicara masalah spring mass tadi ya. Ini jadi ingat ya, continuous variable di sini yang disebut adalah continuous variable dari sisi waktu ya. Mengapa dalam bidang mekanik dan elektrikal ini banyak? Contoh kalau Anda berbicara masalah pembangkit listrik begitu ya. Itu kan kalau kita berbicara pembangkit listrik statusnya apa? Misalnya dalam boiler gitu ya. Anda ingin ngukur ya. Anda ingin ngukur dia berapa panasnya begitu, T besar, kemudian berarti ini fungsi dari T. Biasanya kalau yang ini kita lambangkan dengan T, dia elemen berarti ya, bilangan real gitu, positif, karena kalau dalam evolusi waktunya pada differential equation tersebut di sini kita tentu saja dari T0 sampai dengan T tak hingga begitu ya. Sementara kalau differential equation karena dia waktunya adalah positif, biasanya dia elemen Z ini adalah bilangan discrete ya, yang nilainya juga positif. Oke. Nah, kita kembali ke sini, di mana ini adalah kasus yang continue, di mana di sini kita punya untuk differential equations ya. Nah, untuk kasus yang ini, misalnya kita mengukur temperaturnya, begitu ya. Temperaturnya di sini adalah dari boilernya tersebut, kita ukur sepanjang waktu T-nya. Nah, ini kan diukur terus-menerus gitu. Seperti yang Anda tahu, untuk pabrik-pabrik proses begitu ya. Pabrik-pabrik ini kan pabrik pembangkit listrik tadi, biasanya dia berlangsung selama 24 jam begitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita berada untuk yang difference equations begitu ya. Kalau untuk difference equations begitu, di sini kalau kita lihat ya, di sini kalau kita lihat, nah misalnya kalau kita lihat ya, sekarang kalau kita lihat untuk difference equation evolusi waktunya kan discrete begitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalau dalam kasus saya begitu yang pernah saya hadapi, misalnya kalau kita lihat ya, misalnya dalam penjadwalan begitu ya. Dalam penjadwalan, maka evolusinya tersebut tidak berdasarkan waktu gitu ya. Tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan kejadian. Kejadiannya tersebut misalnya kalau ada pelanggan, katakanlah ya, kalau misalnya Anda ini ada sistem ATM gitu ya. Kemudian biasa kalau ATM ada orang yang datang begitu, ada orang yang keluar. Nah, maka sistemnya tersebut dia di trigger begitu ya. Dia di trigger tersebut berdasarkan katakanlah orang yang meninggalkan ATM tersebut. Jadi kalau setiap kali orang meninggalkan ATM, maka sistemnya dia merupakan digeser gitu ke status yang ke K yang baru gitu ya. Jadi ini K1, orang satu datang gitu kan, kemudian K2 orang 2 datang dan seterusnya ya, sehingga dimana sistemnya tersebut dia bisa naik turun begitu ya. Nah, kalau itu adalah kasus dimana dia difference equation lebih tepat begitu ya, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa dia pergeseran dari waktunya tersebut terjadi secara discrete. Nah, itu saya menjelaskan kalau untuk sistem antrian begitu ya. Coba jelaskan begitu
Mungkin Anda tidak terlalu memahami kalau untuk sistem ekonomi ya, karena kita tidak belajar banyak di situ. Tapi untuk operations begitu, baik dari sisi manufaktur, logistik atau apapun, mestinya Anda bisa sudah mendapatkan sedikit bayangan begitu ya. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana kalau untuk economic dan operation system, evolusi waktunya tersebut dan apa saja state-nya, dan kemudian Anda bisa berargumen ya, bagaimana kemudian cara evolusi waktu untuk dua sistem tersebut, dan jawab pertanyaan Q4 gitu secara umum begitu ya. Karena dia discrete gitu ya, karena dia evolusi waktunya discrete, biasanya itu lebih sulit begitu untuk diselesaikan dibandingkan yang evolusi waktunya kontinu. Nah, sehingga mungkin itu yang menjadi alasan mengapa penelitian atau pengajaran untuk sistem dinamis begitu ya, pemodelan dinamis di sini untuk permasalahan kita di bidang teknik industri itu belum banyak dibandingkan teman-teman yang di bidang elektro atau mekanik begitu ya, sehingga di situ menjadi alasannya, dan Anda silakan untuk menjawabnya. Nah, ini adalah bentuk dari differential equations begitu ya. Jadi kalau ada sistem di mana di sini ada state variable saya tulis sebagai x begitu ya. Kemudian control variable saya tulis sebagai u ya. Kemudian di sini adalah output saya tulis sebagai y ya. Di sini kemudian dia, karena seperti yang saya sampaikan tadi, nilainya ini bermacam-macam begitu ya, tidak tunggal, maka mestinya dia berupa vektor begitu ya. Maka ada vektor x, ini elemen bilangan real, dia adalah ordonya n ya. Jadi sejumlah n dari si state variable-nya ini harusnya bukan x tapi ini adalah u ya, vektor u. Kemudian vektor u-nya tersebut adalah sama semuanya bilangan real ya, dia ordonya adalah p. Kemudian kalau kita lihat di sini, outputnya juga adalah bilangan real yang ordonya adalah q. Nah, di sini kalau kita lihat, dia bisa direpresentasikan dengan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial di sini kalau kita lihat dx dt dia sama dengan fungsi dari x dan ut ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini outputnya adalah fungsi dari juga sama x dan ut. Nah, di sini sudah mempertimbangkan waktu ya, di mana f-nya ya, di mana f-nya karena dia merupakan, di sini kalau Anda lihat Rn ini berarti kan dia berasal dari x begitu ya. Kemudian di sini dia adalah Rp, dia berasal dari U begitu ya, berarti dia tergantung dari x-nya gitu kan. Kan kita ingin memetakan terhadap x, maka dia akan berasal sejumlah x-nya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, maka di sini kan adalah hasilnya x-nya, itu maksudnya kan. Kan Anda ingin membuat fungsinya tuh mengeluarkan tadi, kalau dalam kasus kita yang di spring and mesh begitu ya, berarti dia adalah q dan q dot gitu. Dalam hal ini ya berarti n-nya sama dengan 2 gitu ya. Kalau dalam kasus kita, kemudian kalau kita ingin memapping gitu ya, kita ingin memetakan apa tuh namanya, x dan u untuk outputnya ya, maka otomatis yang di sini itu tidak lain ya, Q di situ akan sama dengan output yang ada di sini. Katakanlah Anda punya 3 output ya, otomatis dia dimensi dari fungsi mappingnya tersebut harus sama dengan 3 output. Ya, ini satu hal yang menarik ya, terutama nanti pada saat Anda sudah masuk ke pemrogramannya, Anda harus bisa membayangkan kira-kira secara teknis bakal seperti apa. Oke. Itu pemahaman dari differential equation-nya, dan kalau Anda lihat di sini dia sudah mempertimbangkan evolusi dari waktunya, karena dia di sini sudah ada t-nya ya, baik pada saat untuk status variabelnya, kemudian kalau Anda lihat untuk kontrol inputnya, dan juga kalau kita lihat di sini untuk outputnya juga ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini apa yang disebut sebagai state space yang dia itu linear ya. Kalau dia itu linear, seperti Anda ingat-ingat lagi tadi di sini ya, sudah kita yang sebelumnya, ini dia ya. Di sini ditulis ada 2 fungsi. Ini adalah fungsi untuk mapping state variable, kemudian yang H ini adalah fungsi untuk mapping output ya. Di sini disampaikan bahwa kemungkinan biasanya dia adalah sifatnya non-linear. Kan tadi kalau dalam sistem nyata begitu ya, memang tidak banyak itu ditemui hubungan dalam alam itu yang bisa Anda modelkan secara linear ya.
Nah, tapi ada juga begitu untuk beberapa kasus sistemnya cukup sederhana, atau katakanlah kalau misalnya Anda baru mempelajari sebuah sistem begitu ya, dan Anda ingin melakukan simplifikasi, apakah boleh kemudian kita gambarkan secara linear? Ya boleh-boleh saja begitu. Itu tergantung paradigma pemodelan kita. Kalau memang itu lebih memudahkan, ya saya rasa tidak masalah begitu ya. Nah, bagaimana fungsinya tersebut adalah linear begitu ya. Di sini kalau yang disebut sebagai fungsi linear, ingat ya, kalau tadi x dan t tersebut dia ini kan memetakan dari state variable dan juga control variable gitu ya. Di sini pada saat yang ini notasinya begitu ya, di sini dia dianggap gitu pada ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi ya saya bilang kan dipengaruhi pada waktu sebelumnya ya, tapi boleh juga Anda gambarkan secara ini meskipun dengan teknik yang agak berbeda gitu. Kalau saya biasanya menggambarkan set variabel tersebut xt itu adalah xt-1 dan ut-1. Tapi seperti ini boleh ya, boleh-boleh saja, tergantung Anda ya. Jadi ini modelnya. Nah, tadi ingat bahwa ini merupakan pemetaan tersebut berasal dari f gitu ya, sedangkan y berasal dari h. Jadi Anda jangan bingung mengapa di sini dibilang ada term f dan h padahal di sini tidak muncul begitu ya. Nah, munculnya dari sini. Nah, di sini kalau f dan h-nya tersebut adalah linear ya, maka inilah yang disebut sebagai linear state space-nya tadi ya. Dan di sini kita minggu lalu kita belajar mengenai matriks. Nah, di sini kita lihat kepentingan dari matriks tersebut ya. Kalau kita lihat ini ya, kita punya 4 buah matriks sekarang, matriks A, matriks B, kemudian matriks C, dan yang terakhir adalah matriks yang D ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, A itu adalah matriks yang menggambarkan dinamika dari sistemnya pada state variabelnya. B adalah matriks yang menggambarkan, di sini adalah control matriksnya atau decision variablesnya. C adalah sensornya, aktual sensornya yang ada di sini, meskipun ini tidak harus selalu kita pakai. Dan D adalah direct termnya ya. Apa yang terjadi pada saat D itu sama dengan himpunan kosong ya, maka kontrol inputnya tersebut tidak mempengaruhi output secara langsung ya. Jadi kalau ini himpunan kosong, maka ini kan bisa saya coret gitu ya. Sehingga di sini apa yang terjadi, maka outputnya tersebut hanya dipengaruhi oleh sensor matriks dan juga apa tuh namanya, state variablesnya. Nah, pertanyaannya ya, di sini nanti akan kita dapatkan seperti ini. Ini adalah salah satu. Jadi kalau Anda tuliskan begitu ya, kalau Anda tuliskan di sini, ini adalah x ya, vektor x-nya yang ada di sini, dx dt-nya atau xt ya. Di sini kan akan sama dengan, kalau tadi fungsinya adalah a. Ini misalnya sekarang saya hapus saja ya supaya tidak ada apa tuh namanya, tidak ada fungsi t-nya. Ini adalah ax ditambah, kalau Anda lihat di sini adalah bu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendeskripsikan matriks A dan matriks U-nya tersebut ya? Berarti kalau dalam hal ini Anda harus definisikan begitu ya. Kemudian di sini ada kalau kita lihat, maka di sini ada x1 ya. Kemudian di sini ada x2, dan kalau Anda ini perhatikan begitu ya, x1 dan x2 itu tidak lain, berarti x1 ini tidak lain adalah q begitu ya. Kemudian x2 tidak lain adalah q dot begitu ya, atau dalam hal ini x1 berarti adalah posisi begitu ya. Kemudian x2 adalah velocity. Nah, ini adalah matriks A gitu ya. Berikutnya yang di sini kita punya, tadi saya sampaikan U itu boleh lebih dari satu tentu saja, karena kita berbicara masalah inputnya. Tapi yang di sini sepertinya ditulisnya U-nya hanya ada satu ya. Maka ini ada U satu saja, karena dia satu ya, saya tulis satu, tidak dalam bentuk matriks ya. Kemudian ini ada B ya. Nah, itu adalah cara kita menuliskannya ya. Nah, bagaimana kemudian cara Anda ya, cara Anda untuk menuliskan begitu ya, matriks A dan matriks U-nya, matriks A dan matriks B-nya maksud saya. Nah, itu tidak terlalu sulit ya. Yang Anda ingat kalau misalnya Anda ingin menghasilkan ya, ingin menghasilkan
matriks yang mana dia adalah 2 baris dan 1 kolom gitu ya. Ini kan matriksnya 2 baris gitu ya dan 1 kolom, maka A yang ada di sini ya berarti kan dia harus ukurannya 2 kali 2 kan, supaya bisa dikalikan ya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Kalau kita lihat ya, sekarang dia di sini adalah X2 gitu ya. Maka dan kemudian tidak ada term X1. Maka di sini adalah tentu saja ini adalah 0, ini adalah 1 gitu kan. Karena kalau kita kalikan 0 dengan X1 berarti dia adalah 0. Kemudian kalau kita kalikan 1 dengan X2 berarti dia adalah X2 ya. Kemudian kalau kita kalikan lagi begitu ya. Bagaimana kemudian di sini ada, kita lihat min KM X1 begitu ya. Kemudian di sini adalah min CM X2. Oh, berarti yang di sini adalah min K per M gitu kan. Min K per M kalau dikalikan X1 ya berarti min KM adalah X1. Kemudian kalau yang ada di sini begitu ya. Kalau yang ada di sini berarti dia adalah kita lihat yang disebut berarti dia adalah min C per M. Nah, inilah matriks A-nya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Representasinya apa? Matriks A yang sama dengan di sini ya. Saya tulis sama dengan A itu sama dengan berarti adalah 0, 1, min K per M begitu, dan kemudian min C per M. Dan ini nanti yang akan kita pelajari begitu ya. Untuk multi agent juga Anda harus membuat matriks seperti ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ini tuh bagaimana cara mendapatkannya? Yang kedua adalah bagaimana representasinya ya. Representasinya bagaimana? Oke. Kalau kita lihat begitu ya. Di sini mungkin saya hapus saja supaya kita mendapatkan yang lebih bagus begitu ya. Sekarang ini karena ini merupakan satu konsep yang penting begitu ya, sehingga saya jelaskan secara pelan-pelan ya. Kalau kita mendapatkan ya, tadi kan kita bahas bersama-sama ya bahwa A itu adalah, kita tuliskan tadi berarti adalah 0, 1 gitu ya. Kemudian di sini adalah min K per M. Kemudian yang di sini adalah min C per M ya. Kemudian kalau kita tuliskan berarti dalam hal ini ya, kalau Anda lihat ya, B UT begitu. Di sini hanya ada 1 begitu ya untuk B-nya tersebut. Berarti dalam hal ini B-nya dia adalah kalau kita tuliskan karena dia hanya ada di X2 begitu ya, di baris 2, maka ini adalah 01. Begitu pula kalau saya tuliskan sekarang C-nya berarti adalah 10 ya. Berarti dalam hal ini D-nya adalah himpunan kosong, dan Anda lihat yang disebut sebagai X transpose ya, supaya ini sama-sama vektor baris begitu. Saya tulis X transposnya berarti adalah X1, X2 ya. Ingat, X-nya itu maksudnya begini. X-nya adalah X1 dan X2. Sehingga kalau semuanya begitu ya, Anda kalikan begitu. Ini kan tadi ya. Ini adalah 0, X1 begitu. Kemudian ini adalah X2 yang atas. Ini adalah min KM X1, min CM X2 gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat B, kalau kita kalikan dengan U ya, maka ini adalah 0 yang atas, kemudian yang bawah adalah ini bukan 1 ya, tapi 1 per M ya, 1 per M dikalikan U gitu. Kemudian vektor C, dari mana C tersebut? C tersebut adalah untuk X. Kalau kita lihat di sini, maka C-nya adalah, kalau Anda lihat ini adalah X1, 1 ditambah X2-nya adalah 0. D-nya adalah himpunan kosong. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan matriks, dynamic matriks ini ya. Ya berarti kalau kita lihat sekarang X1 begitu ya, itu sama dengan, kita lihat X1 atau dalam hal ini ya, kita ambil contoh yang lain di sini ya. Kalau Anda lihat turunan dari apa itu namanya,
turunan dari matriksnya ini ya, turunan dari vektornya ini, turunan dari xt terhadap dt-nya tersebut ya. Dia adalah, atau kalau yang lebih mudah kalau kita melihat outputnya begitu ya. Outputnya ini kan sama dengan x1. Karena tadi kita punya bahwa x sama dengan x1 x2, sementara x1 dan x2 tersebut itu adalah q dan q dot begitu ya. Maka dalam hal ini berarti x1 atau posisinya tersebut sama diukur atau outputnya berarti itu melakukan representasinya adalah posisi ya. Sementara kalau yang di sini sebetulnya penjelasannya tidak terlalu straightforward ya. Anda mungkin lebih bisa memahami di sini nanti q dot akan sama dengan minus cm x2 dan seterusnya. Jadi velocity-nya tersebut ya. Velocity-nya tersebut tergantung dari velocity pada tahap sebelumnya begitu ya. Kemudian tergantung dari posisinya, di mana sini ada konstanta pegas begitu ya. Kemudian tergantung dari inputnya tadi. Inputnya adalah seberapa jauh begitu atau seberapa kuat Anda memberikan force ya, atau Anda memberikan dorongan. Tapi kalau untuk yang awal atas ini tidak terlalu straightforward, dan supaya tidak merusak flow penjelasan kita, nanti akan saya jelaskan pada saat kuliah di minggu depan, minggu 5, menggunakan konsep dari supply chain gitu ya. Nah, itu adalah representasinya. Jadi bahwa outputnya tadi adalah merepresentasikan dia, berarti adalah posisi dari spring mesh-nya tersebut, sementara velocity-nya bisa kita gambarkan dengan formula seperti ini. Nah, ini tuh dari mana? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang mungkin Anda bertanya-tanya begitu ya dalam hati. Tujuan saya kan ingin membuat model. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan persamaan-persamaan seperti ini? Nah, itu sama persis pada saat kita melakukan konsep modeling ya. Tentu saja dari sistemnya sendiri. Ya. Artinya, dari mana Anda tahu begitu bahwa outputnya adalah ini? Ya berarti dia peduli begitu ya bahwa yang saya ukur itu adalah posisinya. Apakah boleh begitu saya kemudian mengukur outputnya itu adalah velocity? Ya boleh-boleh saja, tergantung sudut pandang Anda. Meskipun begitu ya, kalau untuk sistem yang seperti ini keuntungannya adalah karena dia merupakan sistem mekanik begitu ya, dia banyak mengikuti conservation laws-nya. Ya, artinya beberapa hal itu menjadi cukup mudah didapatkan referensinya begitu ya. Sedangkan kalau untuk sistem ekonomi atau paling nggak sistem logistik saja itu agak sulit begitu ya kita mendapatkannya. Oke. Nah, kemudian kita masuk. Itu tadi adalah konsepnya. Saya harap Anda mengerti ya mengenai slide yang ini, paling tidak secara umum ya, bagaimana mendapatkan matriks A, B, C dan seterusnya ya. Dan yang terpenting adalah Anda bisa paham bahwa ini tidak lain gitu, kita kembalikan kepada sistem asalnya. Oke. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh di sini. Kita akan masih membahas mengenai spring mesh tadi untuk satu kasus, kemudian di kasus yang lain Anda akan diperkenalkan ada sebuah sistem antrian, tapi antriannya di sini bukan berasal dari antrian orang atau ATM atau customer service gitu ya, yang banyak kita pelajari di kuliah simulasi komputer dan juga dinamika sistem. Tapi di sini lebih ke server ya, tapi secara konsep mirip begitu dengan apa yang sudah kita pelajari di kuliah OR dan simulasi komputer. Oke. Nah, sekarang ini karena di sini tidak menjadi fokus kita begitu ya, maka mungkin dalam beberapa bagian saya tidak menjelaskan secara mendalam. Bagi Anda yang tertarik dengan penjelasan yang ada di sini, silahkan Anda bisa merujuk ke baik bukunya Astrom maupun bukunya Kulakowski ya, atau referensi yang lain. Nah, sekarang kalau Anda lihat ya, di sini kita memiliki sebuah control input begitu ya, atau tidak lain supaya Anda ingat gitu ya, ini adalah decision variable gitu ya. Decision variable tersebut adalah A sinus gitu omega t. T-nya itu berarti adalah sepanjang waktu gitu ya, kita tetapkan demikian ya. Nah, sekarang seperti yang saya lihat, Anda lihat di sini ya, kita tidak melakukan optimisasi, tapi Anda gitu ya dalam kasus ini lebih melihat begitu respon atau behavior dari sistemnya itu bakal seperti apa kalau Anda menerapkan input yang demikian ya. Jadi ini adalah behavior gitu. Nah, jadi seperti dibahas di sini bahwa sebetulnya untuk melihat behavior dari sistem ini bisa kita
lakukan begitu ya, atau kalau kita gambarkan secara analitik begitu. Tapi untuk mempermudah begitu ya, untuk mempermudah di sini kita akan menggunakan komputasi. Nah, komputasinya Anda tidak perlu lakukan karena sudah dilakukan oleh Astrom di bukunya. Tapi yang penting di sini untuk Anda pahami adalah kira-kira konsep itu seperti apa. Jadi, apakah kita harus selalu menggunakan pencarian solusi secara analitik begitu ya? Tidak juga begitu. Meskipun saya bilang bahwa model dinamis ini adalah model secara analitik, tapi Anda kalau misalnya mentok begitu ya, mencari secara analitik sulit, ya boleh aja menggunakan contoh heuristik yang nanti akan kita pelajari sebelumnya. Nah, ini general state space system ya, paling tidak kalau untuk tadi bahwa x.t-nya tersebut bisa kita gambarkan, di mana dia tadi adalah a x begitu ya, ditambah bu gitu, di mana di sini dia merupakan mapping gitu ya, atau fungsi dari x dan u-nya tersebut ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Sekarang kita lihat di slide setelahnya. Oke ya. Jadi kalau Anda memiliki sekarang adalah status variabelnya pada saat t itu kita sebut sebagai x gitu ya. Ini menggunakan persamaan yang disebut saya tidak tahu apakah Anda sudah pernah mendapatkan pada saat kuliah kalkulus ya, mestinya sudah, yang disebut sebagai integrasi Euler gitu ya, dimana kita melakukan increment gitu dari satu bagian ke bagian yang lain secara terus menerus sampai seluruh bagiannya tersebut dapat di cover gitu ya. Sehingga sekarang kalau kita Anda diberikan di sini ada time t gitu, diberikan pada saat state variable x, kita ini bukan state ya, ini harusnya state begitu atau status, kita dapat mengaproksimasi atau menghampiri nilai dari state-nya tersebut pada interval yang sangat kecil ya. Jadi kalau saya menggambarkan interval di sini ya, ini adalah t, ini meskipun dia continue begitu, tapi saya menggambarkan secara diskrit ya intervalnya tersebut. Ini disebut sebagai h-nya, dimana h-nya dia lebih dari 0 ya. Dan di sini kita mengasumsikan bahwa tingkat perubahan dari fxu-nya tersebut dia konstan dari t sampai dengan t plus h. Berarti di sini ya, ini adalah t ditambah t plus h. Ini bukan tambah ya, tapi sampai begitu, sampai dengan t plus h-nya. Sehingga kalau kita mengukur xt plus h, atau Anda bisa gunakan juga h itu sama dengan delta begitu ya. Tanda di sana hanya adalah sama dengan delta. Di sini kalau Anda lihat bagaimana cara mengukurnya, maka di sini adalah sebetulnya secara konsep ini bisa kita pahami ya, bahwa status variabel pada waktu setelah sekarang itu sama dengan status variabel sekarang ya, ditambah gainnya atau incrementnya. Incrementnya dari mana? Incrementnya adalah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini mohon maaf ya, ini saya mungkin agak rancu menggunakan notasinya. Ini bukan h yang ada di sini ya. Ini bukan h yang ada di ya, bukan h yang ada di mana? Yang ada di sini ya, bukan yang ada di sini. Ini h yang lain. Ini h Anda anggap katakanlah delta begitu ya. Jadi ini adalah delta time-nya, kemudian ditambah dengan increment-nya. Ditambah dengan bukan increment-nya, ini adalah hasil fungsinya tersebut. Ya, jadi kalau Anda melakukan mapping begitu, Anda melakukan mapping, di sini katakanlah ya, ini agak sulit ya. Ini saya anggap gambar 2 saja. Di sini adalah variabel pertama adalah x, variabel kedua, nah ini adalah f x u. Jadi kalau misalnya Anda menentukan begitu ya, berapa nilai x, berapa nilai u. Nah, Anda tahu, oh nilainya di sekian gitu ya. Nilai sekian, kemudian Anda kalikan dengan increment time-nya tersebut. Ini sebetulnya mirip sekali dengan konsep integral Riemann ya. Misalnya kita punya satu fungsi di sini, misalnya kita partisi kecil-kecil begini ya. Kalau kita partisi kecil-kecil begini, tidak lain kan luasnya itu kan bisa kita anggap ini kan adalah h yang saya tuliskan tadi, yang di atasnya ini kan adalah f, kemudian ini punya dua variabel ya. Anggap saja yang di sini itu bukan satu variabel, tapi di sini saya tulis sebagai vektor x dan u ya. Maka di sini adalah fungsi f dan xu. Jadi kalau saya tahu nilai yang atasnya tersebut,
kemudian saya tahu berapa time stepnya, ini kan integrasinya tersebut untuk 2 dimensi ya. Ini ingat, yang di sini tentu saja dia 3 dimensi karena dia ada 2 fungsi yang dijadikan inputan, yaitu adalah X dan U. Tapi di sini supaya mempermudah, mari kita anggap ini sebagai sesuatu yang sifatnya dia 2 dimensi ya. Tapi intinya kalau saya tahu luas yang bawah, saya tahu tingginya, ini kan bisa saya kalikan terus menerus sehingga kalau saya jumlahkan ya. Ini kalau misalnya Anda bergerak dari T, dari 0 begitu sampai dengan tak hingga, maka di sini kan Anda akan bisa mendapatkan nilainya tersebut untuk setiap saat gitu ya. Dan di sini kan Anda jumlahkan secara terus-menerus. Anda aproksimasi maksudnya. Anda tidak perlu melakukan pencarian secara analitik, tapi Anda bisa melakukan pendekatan ya. Saya kira seharusnya pemahaman mengenai integrasinya itu bisa Anda pahami dengan gambar yang sedang seperti ini. Tapi ingat, ini untuk 2 dimensi saja. Seharusnya kita ada di gambar yang ini. Ini untuk 3 dimensi ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini merupakan hal yang penting ya. Karena kita berbicara masalah respon begitu ya, atau behavior, tentu saja di sini kita mengukurnya sepanjang waktu. Nah, karena kita mengukur sepanjang waktu, di sini kita punya time begitu ya. Di sini kita hanya mengukur satu variabel saja. Di sini kita hanya mengukur variabel untuk posisi ya. Maka untuk posisi ini bagaimana kalau kita melakukan begitu ya sekarang simulasi untuk force spring mesh system, artinya Anda memberikan force ya, atau memberikan sebuah dorongan begitu. Kalau kita punya sekarang ya, Anda lihat yang berwarna hitam, ini agak sulit melihatnya. Sepertinya yang berwarna hitam itu yang garisnya adalah yang tidak putus-putus begitu ya. Itu adalah solusi yang didapatkan secara analitik. Bagaimana mendapatkan secara analitik kita akan bahas, tapi secara sekilas ya. Saya ulang bahwa kita membahas solusi analitik hanya secara sekilas di minggu 5, 6, 7 begitu ya. Karena kalau lebih dari itu Anda harus kuliah kontrol sistem dan itu bukan domain kita. Di sini domain kita adalah bagaimana bisa memodelkan ya. Kalau Anda lihat secara analitik begitu ya, secara analitik ini adalah solusinya. Kemudian bukan solusinya, bukan ini agak rancu ya. Solusi itu maksudnya bukan berarti solusi optimisasi, tapi hasilnya ya. Hasil dari state variabelnya tersebut yaitu adalah X1, posisinya tadi yang saya maksud ya. Di sini kalau kita dapatkan, di sini adalah hasil dari analitiknya tersebut. Di sini karena dia sinusoidal ya, wajar kalau dia naik turun. Kemudian kalau Anda menerapkan H1, ini yang berwarna hijau ya, agak jauh. Kemudian kalau Anda menerapkan H sama dengan 0,5 menjadi lebih dekat ya. Kemudian kalau Anda menerapkan H sama dengan 0,1, nah maka makin dekat lagi. Nah, itulah yang disebut ya. Yang disebut jadi kalau kita menggunakan nilai H yang semakin kecil, maka di sini hasil yang Anda dapatkan ya. Hasil itu maksudnya adalah X-nya tadi, X1T ya. Berarti dia adalah kita sebut sebagai QT, tentu saja juga boleh. Berarti dia di sini adalah posisi ya. Posisinya dia semakin mendekati solusi yang eksak menggunakan analitik tadi. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua di sini kita akan bahas untuk sebuah sistem yang mestinya sudah familiar kita pelajari bersama pada saat kita kuliah penelitian operasional ya. Jadi kalau di penelitian operasional Anda pasti ingat bahwa kita sudah belajar mengenai teori antrian. Nah, di sini yang diambil ini memang untuk server ya, makanya ditulisnya itu message begitu. Tapi kan sebetulnya mirip ya. Yang diproses dalam antrian di servernya tersebut juga bisa kita analogikan begitu yang diproses untuk antrian misalnya di customer service gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini kita punya ada yang masuk gitu. Ini saya menggunakan notasi yang sama pada saat kita belajar teori antrian di OR ya. Rate-nya tersebut dengan lambda, kemudian yang keluar begitu ya, itu menggunakan mu ya. Tidak lain sebetulnya secara harfiah ya, sebetulnya mu-nya tentu ada di sini. Maka seberapa cepat dia melakukan processing itu ya seberapa cepat dia menentukan keluar. Tapi dia ditulis di sini ya anggap saja sama begitu ya. Jadi ada yang masuk gitu dan kemudian dia antri dan kemudian dia diproses ya. Bagaimana saya mendapatkan parameter ini ya tentu saja dari observasi ya. Atau kalau misalnya kalau Anda melihat mencoba-coba dengan angka ya boleh. Tapi kalau dalam kita di TI cara Anda mendapatkan parameternya tentu saja harus menggunakan observasi. Nah, kemudian kalau kita lihat
sekarang ini tiba dengan tingkat kedatangan sekian, dan kemudian dia keluar dengan tingkat pengeluaran remove begitu ya. Berarti di sini ada faktor service atau faktor pelayanan. Nah, kemudian di sini ini adalah berarti X, ingat kita punya disebut sebagai state variables ya. Nah, ingat yang di sini incoming message-nya di sini bukan berarti dia sebagai apa tuh namanya? Sebagai control inputnya, bukan ya. Itu kalau kita berbicara di situ itu adalah parameternya ya yang ada di sana. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk state space di sini ya, kalau misalnya kita menganggap bahwa average length-nya yang ada di sistem saya ini merupakan continuous variable ya, karena dia message begitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau dalam komputer apakah mungkin ada 0,1 pesan, saya tidak terlalu paham ya. Cuma kalau dari kasus yang saya ambil dari Astrom ini, dia dibilang di sini bahwa X-nya tersebut adalah variabel yang continue begitu ya. Kemudian kita lihat di sini arrival dan service-nya tersebut dia ada rate-nya sama dengan lambda dan juga mu. Sehingga kalau kita tuliskan sekarang kecepatan begitu ya. Jadi kecepatan orang pergi tersebut sama dengan berapa yang datang dikurangi berapa yang keluar ya. Di sini kalau kita lihat ini mirip sekali yang saya bilang itu dengan apa yang kita pelajari di dulu pada saat kita kuliah penelitian operasional 2 teori antrian. Nah, kemudian di sini kita memperkenalkan sebuah variabel yang baru yang disebut sebagai M atau mu max begitu ya. Ingat tadi mu itu adalah service time ya. Maka di sini dia adalah maksimum service rate-nya. Jadi kalau mu adalah average begitu ya. Jadi kalau dia di sini adalah rate-nya itu adalah mu, berarti dia kan average begitu ya. Nah, kalau kita sekarang kita punya mu max itu adalah maksimum service rate-nya. Nah, nilainya adalah 0 sampai dengan 1 ya. Dan dia secara definisi dia adalah effective service rate-nya yang merupakan fungsi dari panjang antrian yang ada di sistem ini ya. Otomatis kalau kita punya di sini karena dia merepresentasikan jumlah pesan ya, jumlah pesannya tidak mungkin negatif ya. Paling tidak ada sama sekali pesan yang ada di sistem antrian tersebut. Oke. Kalau kita lihat lagi sekarang, kita mengasumsikan bahwa effective service rate-nya tersebut atau F ya tadi. Ingat bahwa sekarang mu kita ganti sebagai mu max dikalikan dengan effective service rate-nya yang tergantung dari queue length-nya. Ingat bahwa status variabelnya sekarang di sini adalah queue length yang ada di sini atau panjang antrian ya. Panjang antrian kalau ada di sini Anda bisa lihat. Maka di sini kalau tadi saya sampaikan bahwa dia tergantung dari queue length-nya tersebut. Mengapa? Karena di sini pada saat kita punya antrian yang lebih panjang begitu ya, biasanya Anda memerlukan resource begitu ya untuk mengalokasikan server begitu atau untuk mengalokasikan orang yang melayani antrian tersebut lebih banyak begitu ya. Nah, ini asumsinya tentu saja dalam hal ini sistem antrian Anda itu fleksibel ya. Jadi artinya mungkin kita memiliki beberapa server, kemudian yang kita alokasikan itu tergantung. Itu mungkin akan menjadi control inputnya ya. Di sini tidak dijelaskan. Cuma kalau saya menduga itu kira-kira control inputnya seperti itu. Jadi kita punya begitu beberapa server untuk melayani, kemudian berapa yang kita alokasikan ya tergantung dari fx-nya ini, yang fx-nya tergantung dari x-nya ya. Nah, tapi kalau untuk kondisi steady state, artinya kalau antriannya sudah penuh sekali begitu ya. Kan kalau Anda mensimulasikan di simulasi komputer pada saat K-nya itu menuju, kalau K-nya menuju tak hingga ya, pada saat K-nya itu besar, biasanya kan antriannya kan akan semakin padat begitu ya. Sehingga dalam kondisi itu itulah kondisi yang disebut sebagai kondisi steady state. Di situ rate-nya akan sama dengan apa, atau bukan rate-nya ya, disebut sebagai service rate-nya lebih tepatnya. Service rate-nya itu akan sama dengan berapa yang masuk dibagi dengan berapa pelayanan maksimum ya. Artinya semua akan dipakai gitu kan kalau secara
membaca fungsi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita kemudian akan mengasumsikan bahwa panjang antrian tersebut akan menuju 0 begitu ya. Akan menuju 0 pada saat lambda dibagi mu max-nya tersebut. Ini kalau kita lihat ini harusnya 0 ya. Jadi pada saat panjang antrian tersebut adalah 0, maka nilai dari f-nya tersebut akan menuju 0, dan sebaliknya ya, pada saat dia menuju 1, maka antriannya tadi saya sampaikan kondisi steady state berarti tak hingga. Oke, jadi f0 0 sama dengan 0 begitu. Ya, bagaimana cara membacanya? Ini. Kemudian f infinity begitu sama dengan 01. Karena ingat tadi f-nya dia berada inklusif begitu ya. Antara 1 sampai dengan 0. Oke? 0 sampai dengan 1. Oke? Nah, kemudian kita punya fungsi begitu ya yang bisa memenuhi kondisi seperti ini. Nanti Anda bisa baca ya, saya tidak hendak menjelaskan secara panjang lebar gitu. Kalau kita lihat di sini, fungsinya tersebut dia akan memenuhi kondisi ini di mana fx-nya akan sama dengan q length-nya tersebut dibagi dengan 1 ditambah q length-nya tersebut. Di mana di sini kalau kita lihat ini ada status ya dari sistemnya tersebut sama dengan karena tadi Anda lihat bahwa x dot-nya ya, dx-nya itu kan sama dengan awalnya lambda dikurangi mu. Kemudian mu-nya kita bagi dengan mu yang maksimum gitu ya, dikalikan f-nya. Nah, sekarang karena f-nya sudah sama dengan x dibagi 1 plus x, yang otomatis bisa kita tulis seperti ini kan. Max berarti kan adalah x plus 1. Nah, ini mengimplikasikan apa? Di sini disampaikan bahwa jika ya kemudian kedatangan dan juga pelayanan tersebut mengikuti proses Poisson, maka rata-rata dari antriannya tersebut ya, dari waktu ke waktu dia akan mengikuti proses yang ini atau mengikuti persamaan 8 ini ya. Dan 8 ini juga dengan beberapa pembuktian secara analitik yang tidak dibahas di kuliah ini merupakan sebuah aproksimasi yang bagus begitu ya untuk melihat kira-kira Q length-nya sepanjang apa. Oke. Yang berikutnya di sini lagi. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin mengeksplorasi begitu ya model yang ada di persamaan 8 ini? Yang pertama kita harus melihat nilai dari equilibria ya, atau kesetimbangan dari sistem yang sedang saya pertimbangkan ini pada saat arrival rate-nya sama dengan konstan. Nah, ini bagaimana cara merumuskan equilibria ini nanti akan kita pelajari lagi di kuliah-kuliah setelahnya gitu ya, minggu 5 dan 6. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tidak fokus ke situ ya. Jadi saya akan berikan pengetahuannya, tapi kalau Anda mau lebih dari itu ya Anda harus mengambil kuliah-kuliah di bidang kontrol gitu ya. Nah, kalau kita kemudian mengeset gitu ya bahwa nilai dari turunannya tersebut sama dengan 0, artinya kalau ini sama dengan 0 ya, maka kan tidak lain Anda akan bisa mendapatkan, berarti kalau dia sama dengan 0, delta sama dengan mu max begitu. Ini adalah x pada saat equilibrium, karena kita membicarakan pada saat kondisi equilibrium. Kemudian ini adalah x juga pada saat equilibrium ditambah 1 ya. Sehingga otomatis ini bisa kita bagi, ini adalah mu max begitu kalau kita tuliskan dan lain sebagainya. Sehingga Anda dengan manipulasi matematik yang sederhana, saya rasa Anda akan sampai begitu kemudian pada kondisi ini, di mana bisa kita tuliskan bahwa nilai dari x equilibriumnya sama dengan rate dari kedatangannya, yang tadi dalam kasus ini kita sudah sama-sama sepakat bahwa dia konstan, dibagi dengan apa? Dibagi dengan dia adalah tingkat pelayanan maksimum, artinya kalau dalam kondisi infinity tadi ya berarti f-nya sama dengan 1 dikurangi dengan dia adalah tingkat kedatangan pelanggan yang konstan tadi. Dan ini kalau Anda masih ingat begitu ya, ini sama persis begitu dengan yang kita pelajari dulu waktu kuliah penelitian operasional 1. Oke.
Yang berikutnya di sini ya, inilah yang disebut sebagai hasilnya atau behaviornya ya. Bagaimana kemudian di sini kita bisa mengukur begitu ya. Ini kita mensimulasikan beberapa kondisi. Ini adalah service rate-nya. Service rate itu tidak lain ya, berarti adalah mu-nya ya, dan ini hasilnya adalah Q length-nya tadi ya. Nah, ini adalah Q length X. Ini adalah berarti di sini kita punya ini adalah state ya, variabelnya ya. Ini adalah state variabelnya. Di sini ada state variable X, di sini kita punya waktu. Jadi ini adalah X fungsi T. Jadi kalau Anda lihat apa yang disebut sebagai behavior, ini adalah contoh dari cara kita gitu untuk mengukur behavior dari sistem ini ya. Behavior dari sistem ini, dan tadi juga saya sampaikan ya bahwa ini bisa diukur dengan cara analitik ya. Kalau yang analitik tadi di sini kita lihat ya, solid line itu yang event based begitu, berarti cara coba-coba begitu. Yang dash line, nah ini yang analitik ini. Kalau analitik ya ini smooth sekali ya, smooth sekali dari seperti ini kemudian naik kemudian dia turun. Nah, kalau Anda lihat dengan pendekatan simulasi begitu ya, yang patah-patah, itulah yang dari hasil pendekatan simulasinya tersebut, dan Anda lihat ya hasilnya mendekati begitu. Nah, inilah enaknya kalau kita menggunakan pendekatan dinamis gitu ya. Bagaimana kemudian perilaku dari sistem tersebut bisa kita bandingkan dari waktu ke waktu. Nah, coba Anda bayangkan begitu, misalnya Anda sedang membuat sistem kompensasi ya. Ini asumsi ya. Misalnya sistem kompensasi tersebut sudah bisa Anda modelkan dengan baik menggunakan pendekatan dinamis. Dan Anda diminta untuk mensimulasikan gitu. Bagaimana kemudian perkembangannya sistem kompensasi tersebut, apakah bisa kita amati. Anda bisa nggak membandingkan dengan kebijakan kita yang dulu? Nah, sulit begitu ya, kan kompensasi pasti kan ada perkembangannya dari waktu ke waktu. Ini katakanlah yang asli begitu, yang lain begitu seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan statik, kita tidak bisa melakukan perbandingan yang demikian ya. Apa kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sistem antrian ini? Ada beberapa begitu ya. Di sini kalau kita lihat Q length-nya tersebut, dia akan meningkat secara drastis pada saat ya, waktu rate kedatangan tersebut mendekati rate pelayanan maksimal ya. Ini bisa dimengerti ya, karena kalau dalam kondisi seperti ini ya pasti sistemnya sangat sibuk sekali. Kemudian untuk dapat memiliki ya antrian yang kurang dari 20. Nah, ini saya yang bingung kenapa dibilangnya ini, kalau 20 sudah jelas diskrit ya, tapi dia bilang tadi antriannya adalah continue. Ini coba saya konfirmasi lagi nanti. Kita perlu di sini artinya apa? Artinya apa kalau kita perlu nilai F-nya tadi ya. Nilai dari, bukan nilai F-nya, perbandingan antara yang datang dengan yang nilainya sama dengan 95% gitu ya. Artinya kalau lebih dari itu ya tidak bisa kita mendapatkan antrian yang kurang dari 20 tersebut. Nah, kemudian kalau ini waktu untuk pelayanan tersebut rata-ratanya di sini kita bisa dapatkan dengan formula X ditambah 1 dibagi mu max dan seterusnya. Oke. Di kuliah ini kalau kita simpulkan, kita sudah membahas bagaimana kalau kita kembali di depan begitu ya. Bagaimana Anda membahas mengenai dynamical model pada secara awal ya. Dan nanti mengenai aplikasinya, terutama yang terkait dengan bidang teknik industri, kita akan pelajari di minggu 5 dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dibilang kuliah terakhir gitu yang membahas konsep secara umum. Setelahnya kita juga tentu saja masih membahas secara konsep, tapi juga di sini lebih dekat dengan kuliah-kuliah di TI. Saya akhiri untuk kuliah minggu 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.